Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel Kemas Nazik. Sekarang adalah eranya informasi. Banyak orang yang viral bisa jadi kaya secara mendadak. Nah, sebenarnya bagaimana sih caranya kita bisa memanfaatkan peluang itu dan bagaimana kita bisa mendapatkan peluang itu? Simak video ini sampai selesai. Nah teman-teman, jadi kita melihat fenomena akhir-akhir ini banyak sekali orang yang baru aja viral selang sebulan 2 bulan udah jadi kaya raya. Bahkan udah bergaul dengan lingkungan artis. Seperti contohnya Fajar Setboy satu ini. Dia viral gara-gara menjadi pemuda yang sedih, yang galau, yang selalu buat kata-kata menarik, dan viral hingga masuk ke berbagai macam acara TV. Selain dia dibayar dari acara TV, dia juga viral sampai bergaul dengan kalangan artis. Nah sekarang namanya mungkin bukan Fajar Setboy, tapi penontonnya yang sekarang Setboy ya. Lihat aja di kolom komentar. Nah sebenarnya fenomena apa yang terjadi di Indonesia hingga orang-orang seperti ini bisa kaya secara mendadak? Dan bagaimana caranya kita bisa punya peluang yang sama? Nah gue akan jelaskan dalam 3 segmen tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang ini. Pertama akan gue jelaskan tentang era informasi, di mana informasi sekarang dijual dengan harga yang sangat mahal, dan orang yang punya informasi lebih awal itu lebih punya potensi sukses daripada yang belum punya informasi. Yang kedua adalah segmen di mana gue akan jelaskan era sosial media. Bagaimana kita bisa mengolah informasi yang kita dapat lebih awal daripada orang lain, kita pamerkan, kita sosialisasikan, dan kita aktualisasikan ke dalam diri kita melalui sosial media. Dan segmen yang ketiga akan gue jelaskan tentang bagaimana kita bisa punya pengaruh untuk mengatur opini publik sehingga kita bisa punya kebebasan dan punya kekuasaan terhadap banyak majority manusia, atau kita bisa sebut sebagai community base. Kalau kita udah punya community base, kita bisa otomatis kaya teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita punya basis loyalitas community atau basis follower yang loyal, kita bisa jualan apapun. Kita bisa bikin brand sendiri, kita bisa jual produk orang lain, kita bisa jadi brand ambassador yang bayarannya mahal, dan otomatis uang itu seperti mengejar-ngejar kita. Nah, 3 segmen ini akan gue jelaskan secara bertahap, jadi teman-teman simak video ini sampai selesai, karena jika kalian skip, maka kalian tidak akan dapat informasinya secara utuh. Oke? Nah, kita mulai dari segmen yang pertama, era informasi. Sebenarnya era informasi adalah lanjutan daripada era industri. Dulu era industri, di mana orang-orang yang punya inovasi, punya gagasan, dan punya ide-ide brilian itu selalu diapresiasi. Era industrialisasi terjadi pada abad 18, abad ke-19, dan abad ke-20. Di mana orang-orang mengejar industrialisasi untuk bisa punya pabrik, untuk jadi pengusaha besar, untuk bisa punya produk, punya brand, dan lain sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu sekarang, ternyata mereka tidak bisa berjalan kalau tidak ada seorang yang menginfluence orang lain untuk membeli atau marketing. Semakin banyak produk diciptakan di dunia, semakin kompetitif marketingnya. Makanya sekarang orang yang paling berharga bukan lagi yang punya produk atau yang punya brand, tapi orang yang bisa menginfluence orang lain. Nah, inilah era informasi. Era di mana orang itu bisa mentransfer informasi kepada banyak orang. Dan biasanya dimanfaatkan oleh para pemilik produk atau kaum kapitalis yang menguasai produk untuk mensosialisasikan barang mereka. Nah, era informasi ini dikuasai oleh para siapa? Para influencer, para artis, bahkan para konten kreator. Nah itu sebabnya di era sekarang banyak anak-anak muda berlomba-lomba untuk menjadi konten kreator, menjadi influencer, karena mereka tahu informasi ini mahal harganya. Ketika saya mensosialisasikan informasi yang orang lain belum tahu, maka saya satu langkah lebih up to date daripada mereka, dan punya potensi untuk dikontrak oleh para brand, para produsen untuk mensosialisasikan barang mereka. Nah, profesi marketing yang seperti ini lebih fleksibel dan hasilnya juga sangat besar. Sekarang ada metode affiliate marketing, ada reseller, ada dropshipper, dan berbagai macam cara di mana pengaruh atau influencer itu semakin dimanjakan dengan berbagai macam pendapatan yang bisa mereka dapatkan. Jadi era informasi adalah era di mana influencer itu sangat diapresiasi, konten kreator sangat diapresiasi, penulis buku sangat diapresiasi, pembawa berita sangat diapresiasi, dan berbagai macam jenis informasi lainnya itu sangat diapresiasi. Sekarang banyak model e-book yang dijual di pasaran, sekarang banyak model pelatihan, sekarang banyak model seminar, banyak model workshop. Itu adalah bagaimana influencer atau seorang content creator itu diapresiasi di sana. Sekarang eranya semacam itu. Dulu adalah produsen, sekarang influencer. Era informasi mendorong seseorang untuk punya pengetahuan lebih awal daripada orang lain.
Nah, kuncinya di mana? Biar teman-teman bisa punya informasi lebih awal daripada orang-orang lain. Ya, salah satunya teman-teman bisa dengan membaca buku, mengikuti seminar atau pelatihan yang intensif dan biasanya berbayar, atau teman-teman mencoba melihat tren atau melihat informasi atau kejadian yang terjadi di luar negeri. Biasanya Indonesia itu telat untuk bisa mengetahui informasi yang ada di luar negeri. Biasanya di Singapura udah booming, di Indonesia selang 3 bulan sampai 5 bulan. Bahkan teknologi-teknologi itu sudah berkembang di luar negeri, di Indonesia baru berkembang 5 tahun kemudian. Jadi kalau teman-teman bisa mengetahui informasi apa yang terjadi di luar negeri, teman-teman bisa tahu apa yang akan terjadi di Indonesia pada 3 bulan yang akan datang, 5 bulan yang akan datang, atau 1 tahun yang akan datang. Nah, itu adalah era informasi. Segmen kedua, gue akan membahas tentang era sosial media. Ketika kita tadi membahas informasi, ada dalam bentuk buku, ada dalam bentuk konten yang kita sampaikan, dan ada dalam bentuk pelatihan, workshop, dan lain sebagainya, semua itu harus disosialisasikan lewat sosial media. Mengapa begitu? Karena sekarang dunia itu ada 2 jenis. Satu dunia maya, satu dunia nyata. Hampir segalanya yang ada di dunia nyata itu sekarang bisa dimayakan. Ya, bahkan ada pacar virtual, ada AI, ada adventure secara virtual, dan lain sebagainya yang dimana itu sebenarnya harus secara nyata tapi bisa diaplikasikan melalui dunia maya. Sekarang ada jualan tanah di dunia maya juga ada. Nah, ini hal yang out of the box banget. Dan eranya sekarang itu adalah era sosial media, di mana kita bersosialisasi dengan orang lain tidak hanya dalam sebuah perkumpulan, paguyuban, atau bertemu dengan manusia secara nyata, tapi juga bertemu secara maya. Bagaimana kita bisa punya koneksi seluas mungkin melalui sosial media. Itu adalah kesempatan untuk teman-teman menang di era sekarang ini, era sosial media. Nah, bagaimana caranya memanfaatkan sosial media ini supaya kita bisa mendapatkan peluang untuk mencapai kesuksesan adalah dengan cara mengaktualisasikan profil diri kita di sosial media. Banyak dari anak muda pakai sosial media cuma buat pamer, cuma buat gengsi, cuma buat pamer kegiatannya yang nggak penting, atau ya mungkin buat jaga image dan lain sebagainya ya. Nah, itu yang maksudku belum tepat. Sosial media bisa teman-teman jadikan sebuah kurikulum vitae atau CV tentang diri teman-teman. Apa yang teman-teman kuasai, apa skill utama yang teman-teman latih, apa yang teman-teman pengen aktualisasikan dalam diri teman-teman yang ingin semua orang ketahui tentang diri teman-teman, itu semuanya harus disosialisasikan lewat sosial media. Seorang konten kreator, ada yang financial spesialis, ada yang investment spesialis, ada yang fotografi spesialis, ada yang mobil spesialis, dan lain sebagainya. Semua orang di sosial media harus punya profil, harus punya keahlian, harus punya skill yang dipamerkan di sosmed. Supaya apa? Supaya orang bisa terkoneksi dengan kamu dan mengharapkan benefit yang tertampang di profil kamu. Nah, dari teman-teman punya 1000 followers, sampai ke 2000 followers, sampai ke 3000 followers, 4000 sampai puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, teman-teman akan dikenal sebagai orang yang ahli di bidang tersebut. Rumus kaya raya dari bukunya Financial Revolution dari Pak Tom David Lemering itu kan cuma 2, personal branding atau added value dikali dengan leverage. Artinya, personal branding atau added value adalah nilai tambah teman-teman yang berbeda dengan orang lain, atau personal branding teman-teman yang dikalikan dengan leverage atau pengakuan. Nah, jumlah followers itu adalah pengakuan teman-teman kalau di era sosial media. Jadi ketika sosial media teman mau punya profil sebagai seorang marketing spesialis dan di follow oleh 100.000 orang, berarti teman-teman punya level pengakuan yang besar. Nah, punya pengaruh yang besar. Nah, itulah harga jual teman-teman yang sangat mahal sebagai marketing spesialis. Atau sebagai seorang engineer, teman-teman punya followers 100.000, maka teman-teman punya pengakuan yang besar bahwa teman-teman itu seorang engineer yang profesional. Maka teman-teman layak digaji dengan gaji puluhan juta, tidak seperti engineer-engineer lainnya. Nah, followers sekarang diasosiasikan sebagai sebuah pengakuan. Added value kali pengakuan atau leverage itu adalah sama dengan rumus kesuksesan dari Pak Tom David Lemering dalam bukunya Financial Revolution. Dan ini nyata terjadi di dunia kita. Semakin banyak followers, harga endorse-nya semakin mahal, gajinya semakin tinggi, banyak diundang di acara-acara seminar, bahkan workshop, dan bikin pelatihan, bikin karya apapun pasti laku banget. Nah, inilah yang membuat mereka bisa kaya secara mendadak dan dengan cepat. Nah, itu adalah eranya sosial media. Teman-teman perlu aktualisasikan diri teman-teman melalui sosial media. Apa sih keunggulan diriku? Apa sih yang menjadi skillku? Apa sih yang jadi bakatku dan minatku? Teman-teman tonjolkan melalui sosial media. Cari pengakuan seluas-luasnya, ya. Segmen yang ketiga akan gue bahas adalah tentang pengaruh untuk membuat opini orang lain. 100.000 followers harus menjadi loyalis teman-teman.
atau berapapun ribu followers teman-teman harus menjadi seorang loyalis teman-teman. Jangan sampai bot atau bahkan beli followers. Itu sangat tidak relate dengan segmen ketiga yang akan gue bahas ini. Jadi 100.000 followers itu nge-follow teman-teman punya alasan. Oh, dia seorang marketing spesialis. Oh, dia seorang financial planner yang aku berharap bisa belajar dari dia dan lain sebagainya. Maka mereka akan menjadi loyalis terhadap teman-teman. Ketika teman-teman menyarankan aplikasi financial planning yang bagus, aplikasi apa, maka mereka akan ikut. Ketika teman-teman seorang marketing spesialis dan teman-teman tawarkan produk apa yang bagus buat mereka, maka mereka akan ikut, maka mereka akan beli. Nah, itu adalah loyalis, followers loyalis. Caranya bisa punya followers yang loyalis, teman-teman harus bisa berinteraksi. Teman-teman harus bisa mengadakan sebuah event atau quiz yang bisa mendekatkan teman-teman dengan para followers teman-teman. Jadi punya followers secara mendadak itu belum tentu loyalis. Perlu berkomunikasi dengan para followers supaya bisa menjadi loyalis teman-teman. Biasanya kalau teman-teman punya topik khusus yang dibahas atau teman-teman punya personal branding yang kuat terhadap satu topik, maka mereka akan loyal ketika teman-teman menawarkan hal yang sejalan dengan topik yang teman-teman sosialisasikan. Nah, atau yang teman-teman personal brandingkan. Misalnya sebagai seorang financial planner, ketika teman-teman mempromosikan aplikasi financial planner, maka mereka akan loyal dan ikut untuk pakai aplikasi tersebut. Teman-teman berhak untuk memasang harga endorse terhadap aplikasi itu dengan harga yang mahal. Berhak karena teman-teman punya niche market atau niche follower loyalis di topik tersebut. Itu adalah bagaimana kita bisa mengatur opini publik. Bahkan lebih masifnya lagi, kalau teman-teman bisa mempengaruhi opini publik dengan sangat besar, teman-teman bisa aja dimajukan sebagai kepala daerah, sebagai pejabat, bahkan sebagai seorang yang memimpin suatu pemerintahan. Karena sekarang ini pemerintahan banyak dikuasai oleh orang-orang yang populer, yang punya basis followers yang kuat dan bahkan punya basis follower yang loyal. Seperti contohnya Pak Ade Bakti, seorang damkar di kota Semarang. Dia punya basis follower yang sangat kuat banget yang mengidolakan dia, dan sekarang dia nyalon sebagai wali kota Semarang. Itu adalah contoh bagaimana seorang yang populer, yang punya followers loyalis, itu kemudian punya peluang untuk maju di pilkada, bahkan ikut kontestasi politik. Ke depan mungkin akan semakin berpeluang lagi bagi para influencer, bagi para orang-orang yang punya popularitas dan followers yang loyal. Nah teman-teman, gue udah jelasin 3 bagian dari video gue ini. Pertama adalah era informasi, di mana teman-teman harus dapat informasi lebih dulu daripada orang lain. Dan yang kedua, teman-teman bisa menguasai sosial media, memanfaatkan sosial medianya dengan sangat maksimal untuk membuat personal branding dan mengaktualisasikan bakat serta minat dan skill yang teman-teman kuasai untuk bisa dapat pengakuan dari banyak orang. Yang ketiga adalah tentang bagaimana kita bisa mengolah pengakuan orang sebagai bagaimana kita bisa mengolah pengakuan orang atau jumlah followers menjadi loyalis kita. Sehingga kita bisa tawarkan produk orang lain, bahkan teman-teman kalau mau bikin produk sendiri juga bisa, berpeluang untuk sukses menjadi pengusaha, atau teman-teman bisa juga berkarir di dunia politik. Jadi bagaimana seorang yang viral itu bisa kaya mendadak adalah dengan menguasai 3 bagian tadi. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, untuk subscribe channel ini supaya dapat video-video terbaru lainnya. Gue Kemas Tegistiari, semoga video ini bermanfaat. Bye-bye.